Dewan tuh kerjanya ngapain aja gitu. Gimana sih Pak menanggapi ucapan-ucapan yang kayak gitu Pak Deden? Eh, Ya justru kita perlu itu. Hmm. Terlebih saya kan disebutnya apa? Caleg du apa? 91 Podcast. 91 Podcast Tangerang Radio. Halo, ketemu lagi sama saya Oki. Udah subscribe belum Hari Telan di YouTube-nya Tangerang Radio? Dan hari ini kita kembali lagi untuk menemani Anda dengan informasi-informasi dari narasumber kami yang tentunya spesial kita hadirkan di 91 Podcast. Nah, untuk edisi hari ini Hari Telan kita bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PDIP, ada Bapak Deden Umardani. Kita sapa dulu. Halo Pak Deden. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Deden? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, baru pertama ini ya main di 91 Podcast. Iya, baru Oke, pertama kali. terima kasih waktunya Pak Deden. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Pak Deden nih, profilnya, kegiatannya selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PDIP. Nah, boleh tahu dong Pak Deden, sebetulnya Dewan itu kerjaannya kayak gimana sih Pak Deden? Pekerjaan dewan itu sesuai dengan Sorry. fungsi yang sudah diatur oleh peraturan. Ada 3. Satu sebagai lembaga kontrol dari jalannya pemerintahan sesuai dengan tingkatan tentunya. Kalau DPRD di tingkat kabupaten kota bagaimana melakukan kontrol jalannya pemerintahan, pembangunan dan macam-macam di kabupaten kota tersebut. Begitupun tingkat provinsi atau DPR RI. Oke. Yang kedua itu fungsi penganggaran bersama eksekutif. Jadi anggaran jalannya pemerintahan, pembangunan yang berupa APBD ini disusun bersama antara eksekutif dan DPRD. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi legasi atau perundang-undangan. Nah, kalau di Kabupaten Tangerang ini berarti kita membuat aturan berupa peraturan daerah Kabupaten Tangerang bersama dengan eksekutif. Nah, untuk peraturan perundang-undangan atau perda ini, inisiasinya bisa dari pihak eksekutif atau bisa dari kami, dari DPRD. Yang tentunya ini harus disesuaikan dengan pertama peraturan yang ada di atasnya supaya jangan benturan. Yang kedua dengan kondisi Tangerang saat ini, Kabupaten Tangerang saat ini, apa sih yang sekiranya dibutuhkan dan apa yang juga sekiranya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Oke, baik. Nah, dengan tugas dan fungsinya tadi yang sudah dijelaskan nih, ada orang sebetulnya pasti penasaran dong sebetulnya Dewan itu ngapain aja, belum lagi kalau yang banyak digembar-gemborkan gitu ya. Nah, kita akan bahas lengkapnya di sini seputar masalah Dewan. Nah, jadi Hadatelan jangan lupa untuk selalu pantengin terus YouTube-nya Tangerang Radio ya. Jangan lupa di subscribe, kemudian juga di share juga, dan dinyalakan tombol loncengnya. Nah, kita ngobrol sejauh lagi sama Pak Deden. Jadi sebetulnya untuk jadi anggota Dewan itu ada basic yang terkhusus gitu nggak sih Pak Deden? Untuk menjadi anggota Dewan tidak ada kekhususan. Oke. Keahlian, latar belakang. Yang paling utama adalah tentunya persyaratan yang sudah ditentukan. Untuk bisa menjadi bakal calon anggota legislatif ini terpenuhi. Nanti akan diseleksi untuk diproses oleh KPU menjadi calon tetap. Nah, setelah menjadi calon tetap dari masing-masing partai, nanti foto kami ini, nama kami dipasang di lembaran surat suara. Oke. Yang nanti dihadirkan di TPS Kabupaten Tangerang. Kalau di kabupaten ini masing-masing dapil. Kabupaten Tangerang punya 6 dapil untuk
pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, ini foto saya sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang hanya ada di Dapil 6, yaitu Cikupa, Panongan, dan Curug. Oke. Hanya orang Kecamatan Cikupa, Panongan, Curug yang bisa menatap foto saya Baik. dan memilih saya. Ya, ya. Gitu. Tidak bisa atau tidak akan ada nama dan foto saya di Kecamatan misalnya. daerah pemilihan lain. Oh, pemilihan lain. Oke. Walaupun saya tinggal di Bojong, di Cibadak, berdekatan dengan Tiga Raksa, hanya terhalang Kali Cimanceri. Ya. Itu tidak akan ada di Desa Pasir Bolang, tapi di yang jauh sana di Curug ada, Oke. karena memang dibagi berdasarkan daerah pemilihan. Oh, Nah, itu. baik. Nah, itu boleh tahu Pak proses dari awal dari misalnya gabung partai dulu gitu, boleh diceritakan Pak Deden? Eh, saya aktif di partai sudah lama, dari mulai pengurus ranting. Kalau di partai kami, Partai PDI Perjuangan, pengurus tingkat desa kelurahan itu disebutnya pengurus ranting. Ya. Jadi dari mulai jadi pengurus ranting, jadi pengurus kecamatan, sampai alhamdulillah bahwa kerja-kerja di partai ini ternyata dihargai oleh partai. Saya dimasukkan menjadi salah satu calon legislatif untuk pemilu di kemarin. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada masyarakat di dapil saya yang dapil 5 yang sudah mempercayakan memilih saya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Nah, ini proses ini sebetulnya tidak juga mudah dan sebentar bagi saya. Ya. Saya nggak tahu yang lain. Oke. Kalau bagi saya ini berproses cukup lama, sehingga mungkin ada sebuah kebahagiaan. Iya. Ada sebuah kebahagiaan bahwa saat ini saya diberikan kesempatan bukan sekedar menjabat, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan melaksanakan kerja-kerja saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Dan mudah-mudahan sih amanat dari masyarakat yang sudah dipercayakan kepada saya ini bisa saya betul-betul laksanakan dengan ikhlas. Baik. Mulai dari tahun berapa Pak gabung di partai yang pengurus ranting dulu gitu ya? Dari tahun berapa Pak Deden? Dari 99 sudah aktif. Saya ingat ketika mau habis kerusuhan ya. 98, 97 itu ada pemilu, 98 ada kerusuhan. 99 mau pemilu, saya masih bekerja di Surya Toto Indonesia. Oke. Saya akhirnya keluar Oke. hanya untuk dapat pesangon. Lantas saya membuat posko perjuangan di depan rumah saya di pinggir Jalan Raya Serang. Saya beli alat-alat sablon. Saya buat poskonya, beli alat sablon, beli bahan bendera, beli kaos juga ke Tanah Abang. Oke. Jadi kalau dulu belum ada percetakan, jadi sablonnya masih sablon tarik. Tarik. Jadi saya banyak bikin bendera, saya kirim ke banyak teman-teman. Masyarakat juga begitu antusias ketika itu, bagaimana keterwakilan mereka percayakan kepada PDI Perjuangan saat itu. Jadi saya merasakan betul ketika itu banyak sekali masyarakat datang hanya untuk minta disablonkan kaosnya dengan gambar kepala banteng. Oh iya, baik. Itu luar biasa semangat ketika itu. Nah dari sana terus saya aktif di partai sampai menjadi pengurus kecamatan dan saat ini alhamdulillah menjadi salah satu wakil ketua di tingkat kabupaten. Gitu. Dan
ini belum cukup dengan usia saya yang ya tidak muda tapi juga belum terlalu tua. Saya akan terus, karena bagi saya kerja untuk partai itu juga bagian dari kerja untuk masyarakat, kerja untuk bangsa. Karena saya meyakini semua partai yang ada di Indonesia ini semangatnya adalah semangat membangun Indonesia. Iya. Kalaupun ada orang per orang yang melakukan tidak sesuai dengan semangat partai, yaitu orang per orangnya, gitu, bukan partainya. Iya. Tinggal masyarakat yang harus cerdas juga menilai bahwa tidak ada loh partai yang menyuruh kadernya untuk, kalau bahasa saya nongkrong tuh, untuk brengsek lah. Oh iya, baik. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan sih ini juga saya berharap ada pencerdasan bagi kita semua. Bahwa ke depan tentunya jangan lagi kita marah-marah setelah pemilu saja. Tapi pergunakan kesempatan ketika saat kita diberikan kesempatan pada lembaran surat suara untuk memilih keterwakilannya dalam pemilihan apapun, dari mulai tingkat RT mungkin ya sampai tingkat presiden. Percayakan kepada hati untuk memilih. Dan pergunakan kesempatan untuk mencari pengetahuan tentang siapa yang layak dipilih. Terutama saya berharap ke depan itu unsur kepekaan. Jadi kalau banyak orang-orang yang jadi ketua RT, RW, kepala desa, dewan adalah orang-orang yang peka terhadap permasalahan masyarakat, saya yakin ya orang-orang itu termasuk saya akan selalu ada untuk masyarakat. Iya, baik. Jadi tidak akan ada batas. Mereka tahu masyarakat saya seperti apa dan butuh apa. Iya. Tidak mendahulukan kebutuhan pribadi. Betul. Masyarakat sekarang juga sudah banyak yang cerdas ya Pak, udah Alhamdulillah. tahu bagaimana mereka memilih itu yang sesuai dengan keinginan mereka, tentunya yang bisa mengayomi mereka gitu. Jadi masyarakat saat ini juga sudah bisa menilai yang seperti itu ya Pak. Alhamdulillah proses yang panjang Pak, 99 sampai dengan 2022 dan sampai di jabatan ini gitu Pak Deden. Luar biasa sekali perjalanan yang ditempuh, banyak hambatan-hambatan yang kayak gimana sih Pak kalau di partai itu Pak? Di partai ya sama dengan yang lain. Sama dengan bagaimana kita berkehidupan sehari-hari, berkehidupan organisasi. Ya bertetangga saja pasti ada yang julid, baik. ada yang baik. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Persaingan tetap ada ya Pak? Akan pasti ada. Gitu. Tidak usah dalam sebuah organisasi yang besar. Kadang dalam rumah tangga aja anak ada yang ingin lebih diperhatikan dari yang lain. Tapi kembali kepada kita. Jika kita menganggap persaingan itu juga bagian penyemangat bagi kita akan menikmati. Kita tidak akan pernah menganggap siapapun sebagai musuh, tapi sebagai bagian untuk bagaimana kita bisa lebih bersemangat. Karena kalau tidak ada lawan, juga tidak akan memicu semangat gitu, kita. Iya, gitu. betul. Dan terlalu nggak asik. Gitu. Nah hal-hal itu yang justru menguatkan kita. Gitu. Dan itu banyak lah kalau dalam hal kehidupan berpartai. Ya tapi banyak indahnya. Jalinan silaturahmi itu terbangun dengan kuat. Jadi dulu kalau sebelum jadi anggota dewan, kalau perjalanan kemana-mana mengalami hambatan, mengalami masalah, kesusahan di daerah lain, anggap sudah daerah Jawa Tengah, Jawa Timur,
Ya tinggal nyari kantor partai yang sama, tunjukkan KTA, alhamdulillah. Betul. Gitu. Setidaknya itu kan juga kenikmatan. Betul. Kita tidak pernah kenal dengan saudara-saudara saya yang satu ideologi, satu partai di Jawa Tengah, belum pernah ketemu. Tapi begitu, oh iya kita satu KTA, kita satu seragam, kita satu ideologi. Jadi bannya bocor satu bisa diganti empat-empatnya oleh saudara kita yang di sana, ibaratnya. Dimanapun tepatnya ya Pak. Iya. Jadi kayak punya saudara di mana-mana Saudara di mana gitu saja. ya. Dan saya yakin kalau kita hidup berorganisasi apapun ya, bukan hanya di partai, kalau betul-betul menjadikan sebuah organisasi itu sesuatu hal yang memang ini ruang sangat berharga untuk menjalin silaturahmi, untuk pengayaan kapasitas kita akan besar oleh organisasi itu. Tapi kalau terhadap organisasi apapun kita berpikir belum apa-apa ingin besar sendiri, ya selesai. Iya, baik. Gitu. Kitanya kecil dan mengecilkan organisasi kita juga akhirnya. Baik, jadi ada ilmunya yang seperti itu juga ya Pak dalam berorganisasi itu yang penting justru ya. Sangat luar biasa lah. Saya juga aktif di beberapa organisasi, baik di Karang Taruna dulu, di PMI, saat ini aktif juga sebagai relawan di Kementerian Sosial sebelum jadi anggota Dewan. Dan tempaan di organisasi itu ketika saya masuk, selesai pakai jas, dilantik, dan terus menjalani pekerjaan-pekerjaan sebagai anggota DPRD, saya merasakan luar biasa manfaatnya. Ketika dulu saya kehidupan berorganisasi, ada beberapa hal, apa sih ini, dan saat ini saya menemukan manfaat tempaan itu. Itu luar biasa. Jadi kepada kawan-kawan juga yang saat ini aktif di organisasi, tidak sia-sia. Terus aktif, terus jalani prosesnya, nikmati, berikan manfaat kepada organisasi dan masyarakat. Dan nanti manfaat itu bukan kepada masyarakat saja, satu saat kembali ke kita. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik lah. Iya. Dan itu tentu juga berlaku untuk apa yang kita tanam, apa yang kita tuai juga gitu ya Pak Deden ya. Betul sekali. Baik, nah kan Pak Deden pasti sudah terbiasa dong dengan masyarakat yang mungkin Dewan tuh kerjanya ngapain aja gitu. Gimana sih Pak menanggapi ucapan-ucapan yang kayak gitu Pak Deden? Ya justru kita perlu itu. Perlu itu ya? Perlu Okay. pertanyaan-pertanyaan, perlu kontrol, perlu kritisi Kritikan, dari ya. masyarakat. Okay. Karena kami ini, saya juga dengan yang lain, ya manusia. Kalau tidak dikontrol, ya nggak usah jadi anggota dewan. Naik motor aja kadang-kadang kalau pikir nggak ada polisi nggak mau pakai helm kita. Iya, baik. Gitu. Padahal untuk keselamatan kita, kalau kita jatuh pakai helm itu setidaknya melindungi kepala kita. Itu saja yang urusan keselamatan untuk diri sendiri kadang kita abaikan. Apalagi kerja-kerja yang bermanfaat itu kan, atau kerja bener itu kadang-kadang mudah diucap susah dilaksanakan. Godaannya kadang-kadang luar biasa. Gitu. Nah justru pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat ini harus terus ada. Dan nyampai kepada Ya, kami. baik. Nyampai kepada kami supaya kami juga merasa oh ya ada yang siap menjewer kami ketika kami abai atau kami tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh masyarakat kepada kami. Saya justru berharap itu akan terus tumbuh dan ada gitu, kontrol kepada kami. Baik, jadi memang harus
butuh seperti itu ya, apa yang masyarakat, karena keinginan masyarakat itu kan juga banyak dan kita juga tidak bisa memuaskan semua masyarakat Kabupaten Tangerang gitu ya. Jadi itu yang justru membuat semangat, membuat tantangannya itu di situ gitu. Nah, Dewan ini kan masa jabatannya 5 tahun. 5 tahunan ya Pak. Oke, baik. Itu dari proses awalnya untuk pemilihan itu kayak gimana sih Pak? Ya, pertama kita mendaftar sebagai bakal calon Ya, kepada partai dulu. oke. Pada partai untuk diseleksi, ada tes di partai. Kalau di partai kami ini ada tes dari mulai tes yang dilakukan di tingkat kabupaten sampai tingkat pusat DPP. Oke. Lakukan tes, diseleksi, oh ini yang layak. Lantas diajukan ke panitia, ke KPU. Nanti KPU akan memverifikasi betul tidak sih Deden Umar Dhani ini Daftar. kesehatannya Oh, oke. gitu. Layak. Betul tidak Deden Umar Dhani ini ijazahnya yang sesuai yang dipersyaratkan dan dilampirkan sebagai syarat menjadi caleg ke KPU ini benar adanya. Iya. Pernah bersekolah dan lulus di sana. Oh iya, minimal apa sih Pak? SLTA. Oh SMA bisa. SMA Oke. bisa gitu. Nah, itu kan diverifikasi. Nah, ijazah dari sekolah mana? Ya. Itu nanti akan didatangi sekolahannya. Oke. Akan dicek. Betul nggak? Dulu sekolah di sini. Sekolah di gitu. sini dan lulus. Baik. Kalau sekedar sekolah di sini kan 1 hari juga sekolah. Iya, gitu. baik. Sampai lulus ijazahnya nih ini bener nggak? Nah itu. Nah proses itu dilakukan oleh KPU setelah lolos dalam proses itu kita akan diumumkan. Diumumkan lantas. Nah kita berkompetisi lah. Iya. Diberikan kesempatan untuk berkampanye kepada masyarakat, berjanji datang kepada masyarakat dan berjanji menyampaikan visi misinya. Mau ngapain kalau jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang? Mau berbuat apa? Nah, tentunya penyampaian kampanye kepada masyarakat ini yang akhirnya bisa menguatkan masyarakat, bisa meyakinkan masyarakat. Saya pilih Deden Umar Dhani dari PDI Perjuangan untuk mewakili saya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, nanti setelah proses pemilihan akan dihitung oleh KPU. Dilakukanlah proses setelah proses pemilihan di TPS dilakukan proses perekapan hasil pemilu. Hasil pemilihan di TPS dari mulai perhitungan atau perekapan di tingkat TPS lanjut ke tingkat PPK kecamatan, dilanjutkan di tingkat KPUD. Iya, daerah. Iya. Nanti KPU akan menentukan partai mana saja. Partainya dulu. Partainya dulu, oke. Partainya dulu. Kita ini Kabupaten Tangerang punya 50 kursi. Jatah untuk anggota DPRD-nya akan ditentukan dari 50 ini dari tiap daerah pemilihan. Iya. Daerah pemilihan 1 itu dari Jambe sampai Belaraja, partai mana saja yang lolos? Oh, oke. Jadi prosesnya itu pembagian untuk dapil saja baru seperti itu ya, Pak? Iya, per dapil dulu. Iya, per dapil dulu. Kalau di saya di dapil 5 itu 8 kursi. Oke. Jadi kalau 8 itu nanti partai mana? Ditentukan. Ada tidak yang dapat 2 kursi? Nanti diurut. Yang diurut ternyata alhamdulillah di dapil saya, daerah pemilihan saya, partai saya mendapat 2 kursi. Salah satunya saya. Oke. Jadi ada 2 orang yang mewakili PDI Perjuangan. Nah nanti kalau partainya sudah ketahuan yang mendapat kursinya partai mana saja, kuota kursinya berapa yang didapat, nanti baru dilihat calon legislatif mana yang memperoleh suara terbanyak. Bukan nomor urut. Oh, iya. Baik. Jadi kemarin saya nomor urutnya 1. Iya. Tapi kalaupun suara saya di bawah yang lain, maka bukan saya. Oke.
bisa yang nomor urut 8 yang jadi. Yang jadi. Nah, karena suara saya terbanyak, alhamdulillah dipercaya masyarakat, maka saya ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih. Terpilih untuk dapil. Oke. Untuk mewakili dapil saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, salah satu dari 8. Ya. Jadi di dapil saya itu ada 8 anggota DPRD. Nah dari sana nanti setelah ditetapkan oleh KPU berproses pengeskaannya dari gubernur, nanti dilantik. Nah pas pelantikan baru mulai merasa gagah tuh. Oh iya, baik. Tiba-tiba biasanya kan pakai kaos oblong, celana pendek. Oke, pakai Keseharian, jas ini ya. Ini pakai jas, pakai dasi, pakai peci, luar biasa. Luar biasa. Ada sebuah kebanggaan. Iya Pak, karena Yang itu proses sangat yang luar panjang biasa sekali. dan Ya. kebanggaan dan kegembiraan di saat pelantikan itu ternyata bukan hanya milik saya, banyak orang menikmati gitu. Iya, betul. Dan saya ingin kebanggaan dan kegembiraan saat pelantikan yang dirasakan oleh keluarga saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang memilih saya, Betul. itu terasa 5 tahun. Iya. Dengan apa? Dengan kerja-kerja saya yang baik, yang bisa menjadi abdi bagi masyarakat. Dan ini tantangan saya. Oke. Masih ada sisa masa bakti saya. Mudah-mudahan saya tidak abai. Terus bisa menghadirkan kebahagiaan dan kebanggaan Amin. bagi orang-orang. Sekarang bertambah, bukan hanya orang-orang dekat yang saya, bukan hanya orang-orang yang memilih saya, tentunya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Iya, baik. Pak boleh minum dulu loh, Pak, santai aja, Pak. Saya minum ya. Iya, nggak apa-apa Pak, sambil istirahat ya kan. Nah, untuk hadatolan semua nih ya, yang mungkin belum kenal Pak Deden atau hanya sebatas melihat Pak Deden itu di pas waktu pemilihan, ini sosoknya dan begitu ceritanya dari beliau, perjuangannya yang cukup panjang untuk bisa memberikan dampak yang positif untuk Kabupaten Tangerang. Tapi Pak, kalau untuk pemilihan dapil itu karena yang milih KPU ya, jadi itu tidak, misalnya Bapak warga, karena dapil Bapak di daerah Curug dan sebagainya, bukan, tidak harus Bapak warga sana gitu ya? Tidak harus. Saya beralamat di Desa Bojong, Cikupa. Kalau saya mau nyalonnya di dapil Tiga Raksa, Iya. boleh saja. Oh, oke. Karena di sana juga masih Indonesia Raya. Oh iya, Saya masih warga Tangerang. Indonesia Iya, juga, gitu kan. Oke, baik. Jadi kalaupun saya mau nyalonnya di Papua juga Bisa. boleh saja. Oh gitu. Oh. Baik. Tidak masalah selagi memang partai mengusulkan dan lolos seleksi atau lolos proses verifikasi atau seleksi di KPU. Baik. Tidak masalah. Banyak kok orang yang tidak beralamat tinggal di sini tapi bisa mencalonkan di mana Di saja. mana saja. Oh, oke. Jadi yang persyaratannya adalah warga negara Indonesia, Warga negara gitu Indonesia. ya. Jadi mau di wilayah mana saja, misal mau nyalon di Sumatera kayak gitu, itu oke aja gitu ya, Pak. Ya kalau saya nyalon di Papua kan bingung saya. Warganya juga bingung. Iya, Pak Deden yang siapa milihnya nih? siapa Iya, gitu. benar. Itu dulu. Resiko itu juga kan harus dihitung. Oke. Setidaknya kalau saya mencalonkan diri di kampung sendiri, ya ada istri saya satu, ada orang tua saya yang sudah pasti milih saya. Betul. Itu dulu. Itu suara yang udah pasti, suara keluarga pasti, dulu iya. ya kan Pak. Baik. Pengalaman yang unik dari mulai pemilihan gitu Pak, kemudian masuk ke dewan gitu, ini cerita-ceritanya kayak gimana sih Pak? Pengalaman yang unik banyak, terlebih saya kan disebutnya apa? Caleg dua Pak. Caleg 2, kok bisa gitu Pak? Ya latar belakang saya kan bukan orang yang berkemampuan seperti yang lain ketika mendaftar jadi caleg. Oke. Saya itu pekerja biasa, karyawan biasa gitu kan. Dulunya ya apa? Dulunya kan naik angkot,
tukang parkir. Oke, berbagai macam profesi Iya. ini sudah di jalan nih Pak. Iya, Oke. jadi ya di pertigaan Cibadak itu dulu saya yang naikin angkot, Mhm. parkir mobil di sana. Lantas tiba-tiba muncul namanya jadi caleg kan, nggak mungkin gitu kan. Oke, Orang berpikir gambarannya masih jauh gitu ya masih Pak. jauh gitu. Heeh. Nah, itu justru menjadi tantangan bagi saya bahwa saya yakin tidak semua masyarakat dalam menentukan pilihannya itu karena faktor uang saja. Ya, betul, betul Pak. Banyak masyarakat yang sudah cerdas dan cerdaskan, salah satunya oleh media Tangerang Radio ini. Dan ternyata betul. Saya yang disebut calon doa Pak, alah nggak mungkin deh. Gitu. Itu beda banget perjalanannya dan itu Iya, berasa gitu. Terlebih kemarin tuh kan politik identitas sangat kental. Oke. Jadi ya saya sempat juga kebagian isu politik identitas. Oke. Bahkan di kampung sendiri ibaratnya. Deden tuh orang sini. Tapi partainya tuh komunis gitu kan. Oh iya toh sampai Iya, sampai oke. itu terjadi kan. Heeh. Ya, tapi itu kan proses yang memang harus saya lalui. Iya harus dijalani. Walaupun kadang keluar dari orang yang saya kenal, nggak boleh saya membenci mereka. Mhm. Gitu. Itu ya bagian cara Tuhan untuk membentuk diri saya supaya lebih kuat. Gitu. Kebetulan saja mungkin pelakunya adalah orang yang saya kenal, yang sedang ditugaskan Tuhan untuk menguatkan saya. Oh oke. Gitu. Dan saya nikmati semua itu. Ketika mau turun ketemu masyarakat, bagaimana tidak punya uang. Gitu. Ya ada uang 100-200 ribu. Ajak istri naik motor bison keliling. Bawa tas gitu kan. Isinya itu kalender dengan stiker. Mhm. Nanti mampir di toko roti. Iya. Beli roti. Kalau uangnya 100 ribu tuh beli rotinya 50 ribu. Mhm. Beli rokoknya 2 bungkus untuk saya dan untuk tamu yang didatangi. Oke. Gitu, datang sana silaturahmi, bawa roti. Kalau ada uang lebih pun paling saya ngasih anaknya buat jajan. Gitu. Membangun silaturahmi itu kenikmatan yang luar biasa. Mhm. Iya Pak. Bagaimana juga saya dengan istri saya keliling ke rumah-rumah di sekitaran rumah saya. Ada 2 desa Cibadak dengan Bojong itu ada beberapa RT yang saya datangi langsung rumah-rumahnya hanya dengan bawa kalender atau bawa kerudung. Saya assalamualaikum, saya cium tangan kalau orang tua. Heeh. Saya minta doanya, saya sampaikan karena daerah saya itu daerah Sunda. Ma, abah, ya Deden. Deden dek nyalon jadi anggota dewan. Amun Deden dipercaya ku abah ku emak insya Allah dek amanah. Anu pertama diperjuangkan mungkin ku Deden kesehatan, pelayanan kesehatan jeung layanan pendidikan. Karena itu menjadi penting saat Iya, ini hadir di masyarakat dan itu saya sampaikan. Hingga sampai saat ini pun saya selalu bicara tentang 2 hal itu. Iya, kesehatan Ketika dan bekerja, pendidikan. Iya. layanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat. Proses itu ketika jalan dengan istri itu luar biasa. Datang. Ya kalau ada uang lebih, ada tukang bakso, paling saya ngajak ibu-ibu makan bakso bareng. Iya, oke. Gitu. Atau jajan cilok bareng. Dan itu 2 minggu hanya jalan kaki tuh. Satu rumah, pindah satu rumah lagi, pindah satu rumah lagi. Dan itu yang menjadi kebahagiaan. Iya. Gitu. Berproses dengan sedemikian bukan apa ya, bukan penderitaan. Iya, iya, itu dari hati loh Pak. Ya, berproses itu keindahan jalan saya gitu. betul. Yang orang lain mungkin tidak juga diberikan kesempatan seindah itu untuk berproses. Betul. Saya bersyukur mendapat kepercayaan berproses dari Tuhan tuh dengan hal-hal yang seperti itu.
Dan sekarang masih teringat oleh saya, sehingga itu juga mengingatkan saya, Den, kamu punya janji loh kepada masyarakat ketika keliling. Iya. Harus kerja loh Harus gitu. kerja. Dan itu akhirnya yang memagari saya ketika bekerja. Alhamdulillah banget. Oke, luar biasa ya Pak. Prosesnya, perjalanannya sampai ke titik ini luar biasa, dan setelah masuk ke dewan jadi tahu oh iya keinginan masyarakat itu seperti ini, harus terlayani seperti ini gitu. Dan gimana Pak setelah di dewan kemudian lihat ternyata sebegini banyak loh untuk pekerjaan dari Pak Deden gitu. Setelah menjabat saya melihat kita harus akui sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yang pembangunan segala macam yang terasa positif bagi masyarakat. Tapi kita juga harus jujur, ada beberapa hal yang juga harus terus ada perbaikan. Kita harus akui karena kondisi masyarakat juga terus berbeda dari waktu ke waktu. Kebutuhan, keinginan masyarakat juga berbeda, terus berubah. Kalau dulu Cikupa cukup dengan 1 SMP negeri, saat ini Cikupa butuh setidaknya 7 SMP negeri. Itu contoh. Karena penduduknya semakin banyak. Kalau dulu mungkin masyarakat beranggapan sekolah negeri itu juga tidak teramat penting. Tapi saat ini begitu pendidikan sampai tingkat SMP gratis, karena itu bahasa undang-undang, maka semua masyarakat ini kan menginginkan kehadiran sekolah negeri sampai tingkat SMP di lingkungan mereka. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya yang juga harus kita juga ketahui. Masyarakat kebutuhannya juga akan terus berbeda dari waktu ke waktu. Beberapa hal pembangunan yang sudah dilakukan baik harus menjadi lebih baik. Yang harus ada, karena belum ada, harus segera ada. Dan saya sih paling berisik biasanya pembangunan itu harus berbasis data. Datanya harus bunyi, harus jadi dasar, sehingga kita tahu kebutuhan masyarakat kita apa. Kenapa saya selalu bicara data? Agar pembangunan tidak ngawur. Tidak mungkin sama kebutuhan masyarakat Kronjo dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan, sosialnya, ini dengan kebutuhan masyarakat Kelapa II. Tidak akan sama. Kita bangun sebanyak mungkin puskesmas di Kelapa II, belum tentu bisa seramai pengunjungnya kayak di Kronjo, di Mekar Baru. Karena di sana banyak klaster rumah mewah. Belum tentu harapannya ada di puskesmas di Kelapa II. Walaupun berobat di puskesmas itu saat ini masih sangat murah, 3.000. Gitu. Tapi kan orang Kelapa II mana mau sih, mayoritas ya. Tidak semua orang Kelapa II. Jadi bukan tidak harus ada puskesmas, tapi kalaupun mau membangun puskesmas lagi harus di tempat lain yang dimana masyarakat masih pakai, menganggap masih itu sebuah layanan yang memang dibutuhkan. Nah, hal-hal itu yang juga harus menjadi dasar dalam membangun. Terus dalam membangun juga ya kita harus lihat misalkan sarana pendidikan, di mana kita harus membangun sekolah dasar baru, di mana kita harus membangun SMP baru, di desa mana, di kecamatan mana. Lihat jumlah penduduknya, lihat lulusan TK-nya untuk SD, lihat untuk jumlah lulusan SD-nya per tahun untuk membangun SMP, sehingga nanti tidak jomplang. Contoh, ada desa penduduk 12.000,
penduduk saja dulu. Jumlah penduduknya 12.000, SD negerinya 5. Ada desa lain penduduknya 17.000, SD negerinya 1. Oke. Sudah benarkah pembangunan ini? Benar mungkin, tapi tepat tidak. Tidak, iya. Jangan sampai ada desa yang kelebihan sekolahan, ada desa yang sangat kekurangan, sehingga tidak ada asas keadilan pemerataan ini. Akhirnya ada yang kelebihan kebahagiaan dalam hal pembangunan sarana pendidikan, ada wilayah yang kelebihan berbahagia, ada wilayah lain yang harus dirugikan, harus direbut kebahagiaannya. Iya, betul. Nah, kalau ini bisa merata, pemerintah Kabupaten Tangerang bisa menghadirkan pemerataan fasilitas pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan ini akan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dan saya yakin masyarakat merasa pemerintah itu ada di hati saya. Nah, ini yang harus dikuatkan. Oke. Pembangunannya sudah baik, sudah bagus, hanya ada beberapa hal yang memang harus kita kuatkan lagi supaya jauh lebih baik dan lebih bagus. Iya, harus sesuai Harus gitu ya, sesuai. Pak. Baik. Pak, di tengah kegiatan yang cukup banyak, kemudian juga mungkin tugas-tugas keluar kota dan sebagainya gitu. Biasanya hari liburnya Dewan itu kapan sih, Pak? Hari liburnya kapan ya? Karena Sabtu Minggu tuh, karena saya hidup di kampung, 1 minggu habis untuk keliling kondangan. Oke, baik. Jadi kalau nggak maksa-maksa amat, gitu, mencoba mencari celah waktu, terkadang ingin juga gitu kan, ya walaupun hanya sekedar masuk ke sawah bareng anak-anak gitu kan, Iya. tapi ya kadang ingin bisa bercanda, ketawa bareng anak gitu. Ya kadang harus pandai mencari waktu juga. Oke. Gitu. Jadi ini saja Idul Fitri kemarin ya. Iya, itu luar biasa sekali ya. Saya belum Belum ada Iya. liburan. Kalau zaman sekarang Belum ada orang-orang mudik. sudah punya update status healing bersama Iya. keluarga. Saya tuh belum punya satu-satu juga. Belum punya Jadi status healingnya. saya hanya dengan keluarga hanya ziarah Mm-mm. ke makam orang tua, ayah, kakek, nenek, dan keliling ke rumah keluarga. Jadi anak kadang-kadang rewel. Ya. Kapan sih orang-orang tuh udah? Ya nanti ya kawan kita cari jalan-jalannya ya Iya. gitu ya. Ya mudah-mudahan anak bisa memahami, saya juga bisa mengganti kebahagiaan mereka yang harusnya bisa main dengan saya dengan hal-hal lain lah. Tapi sayanya tetap hadir. Iya. Tetap hadir dengan mereka. Ya mungkin harusnya keluar daerah, cukuplah saya ajak ke rumah makan terdekat, Baik. makan bareng, ngobrol bareng gitu. Mudah-mudahan itu juga bisa tetap membahagiakan anak-anak saya. Iya, yang penting keluarga tetap imbang Utama, ya Pak. Tapi imbang. Alhamdulillah sudah mengerti ya Pak, istri, Sudah mengerti. anak-anak. Anak berapa Pak? Anak saat ini 3, 3. Yang paling gede SMA kelas 1. SMA kelas 1, yang kecilnya? Yang kecil 5 tahun. Oh, wah, masih punya anak yang kecil yang rewel ini, Yang paling masih rewel. ya. Nggak pengen kemana gitu. Termasuk tadi mau berangkat. Ini pengen ikut mau kesini banget. nih. Iya. Oh, mau ikut. Iya. Oke. Jadi dia baru nggak mau ikut kalau saya bilang mau kerja. Nah, kalau bilang ke tempat lain, pasti dia selalu ingin Pengen ikut. ikut. Oke. Jadi kalau ada acara organisasi yang lain gitu, bukan pekerjaan ya, kayak ada kegiatan PMI atau rapat-rapat organisasi lain, pasti yang bontot ini pengen ikut. Nah. Tapi ya saya ajak dan biarkan juga dia menikmati. Betul. Jadi kalau kegiatan PMI, biar dia mengenal PMI sedari kecil. Ya, betul. Jadi semacam dia malah justru bagus ini Pak, Bagus. rasa pengen taunya gede gitu, Besar, pengen besar. ikut kerja gitu kan. Jadi biar terbiasa nantinya ya Pak. Baik, hobinya apa Pak Deden?
dengar musik. Dengar musik. Oke, baik. Suka lagunya siapa Pak? Atau band atau penyanyi gitu? Kalau saya masih suka Padi. Padi, oke. Yang judulnya apa Pak? Nanti kita play. Hampir semua saya suka. Hampir semua suka. Padi ya. Tapi begitu Oke. indah bagus. Begitu indah bagus. Atau Mahadewi. Oke. Oh luar biasa. Ini sukanya Padi, Pak Deden. Nanti kita play lagunya Padi yang begitu indah ya. Nah, Pak Deden, karena waktu kita terbatas, kita Siap. sebenarnya pengen ngobrol, pengen tahu banyak seputar masalah Dewan, kemudian masalah profil dari Pak Deden sendiri. Terakhir Pak, pesan kepada masyarakat Pak. Yang pertama kepada masyarakat terus juga kuat mengkontrol baik eksekutif maupun kami legislatif. Kuatkan kontrol. Karena kami ini hidup dari pajak dan retribusinya masyarakat. Iya. Jadi kalau Bauki pacaran makan di KFC kan udah kena pajak. Betul. Dan itu bagian Naik dari, lagi Pak sekarang. ya, bagian dari gaji yang saya terima mungkin. Oke. Gitu. Jadi kontrol kami terus agar apa yang kami kerjakan juga sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah ini kepada kerja kami ya, lembaga kami dan juga saya pribadi, untuk kawan-kawan muda yang saat ini merasa saya bukan siapa-siapa dan tidak mungkin saya menjadi apa-apa, itu salah. Hapus yang begitu Hapus. ya Pak. Jangan membuat kalah diri kita oleh pikiran kita. Bangkitkan dulu pikiran dan hati kita, kerja, kejar cita-cita kita, yakin Allah tidak tidur dan berproses itu pasti akan mendapat hasil. Iya. Jadi jangan bicara saya bukan apa-apa dan pasti tidak akan jadi apa-apa. Saya kemarin bukan siapa-siapa, tapi hari ini saya bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jadi tetap semangat untuk para semuanya ya yang belum mengejar atau belum tercapai, tetap terus nikmati saja prosesnya. Insya Allah ya Pak, hasil tidak akan sia-sia tentunya. Baik Pak Deden, terima kasih waktunya. Sama-sama, Next kita bisa ngobrol lagi ya Pak Deden Siap. dengan program-program yang baru tentunya, dan informasi dari DPRD juga, ada info-info apa boleh kita terima lagi ya Pak infonya. Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Deden. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Salam untuk teman-teman DPRD juga, tetap Siap. semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin untuk 91 podcast kita edisi hari ini. Next ditunggu ya untuk episode berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe untuk channel kita di 91 podcast di Tangerang Radio. Terus jangan lupa di share, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi. Saya Yuki pamit undur diri. Bye.